Saya ingat ada cerita salah satu perempuan solehah kepada saya. Ini orang Indonesia. Saya sekarang jadi ingat nih sama cerita ini. Cerita yang sangat-sangat menarik. Dia bilang, saya ustazah, berapa tahun silam, lagi masih belum musim, belum ada telepon genggam, kayak 20-an, 25, 30-an tahun lalu gitu. Ya sekarang usia beliau sekitar 60-an ya. Di zaman beliau muda lagi, 30-an tahun. Dia itu ceritanya nikah sama, dia orang Indonesia ya. Dia nikah sama orang Saudi Arabia, sama orang Mekah. Satu waktu dia pulang ke Indonesia. Habis pulang ke Indonesia, karena memang suaminya di sana, dia kemudian berangkat lagi ke sana. Nyampe di sana, dia masuk ke apartemennya, gitu kan? Tahu-tahu dia dapat surat dari suaminya. Suaminya menyatakan kepada dia bahwa suaminya menceraikan dia. Jadi sekarang dia nih harus menjalani iddah sebatang kara sendirian di negeri orang, di apartemen. Itu teman-teman saya sekalian, mungkin nih si mantan suaminya mengira bahwa dia pulang kali gitu, dan keluarganya nyangkain kan dia udah sama suaminya di Mekah. Jadi ini sama-sama nggak ada yang cari tahu keadaan dia juga gitu. Dia bilang, dan ustazah, saya nggak punya uang, saya nggak punya apa-apa, dan saya sekarang mesti jalanin iddah untuk tidak keluar rumah. Saya tahu saya sekarang adalah seorang janda, diceraikan oleh suami saya, dan saya sekarang sendirian di negeri orang. Dia bilang, saya sempat galau, nangis-nangis, tapi habis itu saya mikir, ya Allah, orang bisa meninggalkan saya, tapi saya tahu Engkau tak akan pernah meninggalkan saya. Orang tua saya nggak tahu saya sekarang ada di mana. Mereka, keluarga saya di Indonesia, nyangkain saya bersama suami saya. Suami saya mantan ya, dia nyangkain saya pulang kembali ke negeri saya. Dia bilang, sekarang ini saya sendirian, akan tetapi saya tahu ya Allah, Engkau tahu keberadaan saya. Ibu-ibu sekalian, dia sehari, 2 hari makanan yang dia punya habis. Dia udah sempat beli gitu ya, dengan sisa uang yang dia punya, terus habis itu habis. Hari besoknya itu dia udah bener-bener nggak punya makanan, nggak punya apa-apa, dan dia tahu orang iddah harus ada di dalam rumah. Jadi dia pun sendirian. Apa yang dia lakukan? Dia munajat sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Allah. Sempet tuh dia bilang, hati saya tuh kayak ngajakin aja, keluar aja, pergiin rumah mantan suami kamu, seenggaknya kamu minta untuk nantinya gimana, gitu kan ya, nafkahnya ini apa segala macem lah gitu, segala macem nih dia punya pikiran. Tapi terus dia pikir gini, manusia bisa buat apa? Urusan saya sama Allah Subhanahu wa taala. Orang nggak tahu saya ada di mana, tapi Allah tahu saya ada di mana. Manusia bisa buat apa? Urusan saya sama Allah Subhanahu wa taala. Orang nggak tahu saya ada di mana, tapi Allah tahu saya ada di mana. Ibu-ibu sekalian, imannya dia bilang, kenapa saya harus khawatir urusan rezeki?
urusan makanan saya di dalam rahim ibu saya aja Allah datengin kok rezeki saya, betul kan? Dia bilang, saya pun mulai, saya bilang, ya Allah, ya Allah, ya Allah, saya zikir, saya sholawatan, saya sibuk-sibuk sendiri aja, saya bersih-bersihin apartemen saya mandi, udah saya kerjain aja apa yang mesti saya kerjain. Dia bilang sampai waktu makan siang saya nggak punya makanan apa-apa. Teman-teman saya sekalian, akhirnya dia pun tungguin aja rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bener dong. Nggak lama kemudian ada yang ketuk pintu. Dia ngintip dari, ada tuh kebiasaannya kalau di apartemen atau hotel suka ada lobang, bisa ya, itu dari dalam bisa ngelihat yang di luar nggak bisa ngelihat yang di dalam. Jadi dia bisa ngelihat dari lobang tersebut, ternyata seorang laki-laki. Dia nggak mau dong bukain. Saya perempuan, saya sedang iddah, saya nggak mau bukain pintu untuk laki-laki yang bukan mahram saya. Tetap nggak mau bukain pintu. Saya nggak mau ngerjain sesuatu yang nggak dihalalkan sama Allah. Saya mau menjaga diri, saya nggak mau ketemu sama laki-laki yang bukan mahram saya. Itu padahal udah lapar, teman-teman. Dia bilang, yang ngasih rezeki saya Allah, saya nggak mau urusan-urusan sama manusia, saya mau Allah aja. Jadi sekalian saya muliakan. Habis itu dia masuk lagi ke dalam, dia sholawatan apa segala macam gitu. Tahu-taunya orang tadi tuh gedor lagi, dia nggak bukain pintu, akhirnya ada surat masuk ke bawah pintu itu ya, ada surat masuk. Dia pun buka surat tersebut, isi suratnya kayak begini nih. Maafkan saya, tapi saya ini adalah seseorang yang tinggal di atas apartemen kamu. Dia bilang, saya beberapa waktu yang lalu bernadar, kalau urusan saya yang ini tuh bagus, berhasil gitu ya, dia ada satu project atau apa gitu, dia bilang kalau urusan saya ini berhasil, saya akan ngasih orang di bawah apartemen saya senilai sekian juta gitu. Cara Allah ngasih rezeki sama hambanya itu emang luar biasa, teman-teman, luar biasa. Maka yang harus kamu angkat itu emang keraguannya masalahnya. Dia bilang, dan tadi malam kemarin dia bilang, ini usaha saya ini mendapatkan hasilnya, jadi hari ini saya melaksanakan nadar saya tersebut. Bukalah pintunya. Saya tahu mungkin kamu adalah seorang perempuan yang tidak mau berjumpa dengan laki-laki. Dia bilang, saya taruh semuanya di depan pintu rumahmu. Terima kasih, dan saya sudah melaksanakan nadar saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia buka, teman-teman, pintunya itu semua bekal makanan dari beras, daging, semuanya ada di depan pintu rumahnya, termasuk uang dalam nilai jutaan rupiah gitu ya, tapi itu pakai uang real itu kan, gitu, di dalam amplop di depan pintu kamarnya. Maka kata para ulama, jika bahkan kamu nggak tahu alamat rezekimu, tenang aja, rezekimu tahu alamatmu, nggak akan pernah tertukar, tidak akan pernah salah alamat, tidak akan pernah nyasar. Yang jadi rezekimu pasti akan sampai kepadamu. Hilangkanlah segala keraguan-raguanmu itu. Teman-teman sekalian, jangan ragu-ragu urusan rezeki, jangan ragu-ragu urusan rezeki. Nilaimu ada pada keimananmu kepada Allah. Yakinlah saja bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sang pemberi.